Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita sebagai seorang muslim tidak cukup hanya sekedar mengetahui hal-hal yang baik saja. Tidak cukup kita hanya mengetahui apa saja ibadah-ibadah yang dapat mengantarkan kita pada ridhaan Allah sehingga berbuah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita mengetahui dan mempelajari apa saja keburukan-keburukan, apa saja amal buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia rajin beribadah, rajin beramal solih, tapi di sisi lain juga rajin bermaksiat, maka amal solihnya tidak akan sama sekali bermanfaat untuk diri. Jika terus demikian, ibadah jalan, maksiat jalan, maka dikhawatirkan timbangan amal baik dan timbangan amal buruknya akan terus balapan. Dan pada akhir hayatnya, dikhawatirkan yang terjadi adalah timbangan amal buruknya lah yang sehingga akhirnya ketika seperti itu adatnya, maka orang tersebut sangat-sangat berhak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala campahan. Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan dalam jurang neraka yang sangat mengerikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah seorang penyair Arab pernah berkata, Abu Farras Al-Hamdani rahimahullah pernah berkata dalam syair, "Hababku syarra la li syaddi." Aku berusaha mengetahui, mempelajari hal-hal yang buruk bukan untuk mempraktikkan keburukan itu, lakin litawaqqihi, tapi gunanya adalah untuk membentengi diri dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi, siapa yang tidak bisa membedakan mana hal-hal yang buruk di antara hal-hal yang baik, yaqa fihi, dikhawatirkan orang tersebut akan terjatuh ke dalam keburukan-keburukan tersebut. Seseorang yang tidak mengetahui mana harta yang halal, mana harta yang haram, maka dikhawatirkan penghasilannya akan bercampur antara yang halal dengan yang haram, sehingga akhirnya apa yang dia nafkahkan kepada keluarganya menjadi harta yang tidak berkah, yang sangat berakibat buruk bagi dirinya maupun keluarga. Begitupun dalam hal-hal yang lainnya. Ketika kita kaitkan
syakir tersebut ke dalam ilmu tauhid. Maka tidak cukup bagi kita sebagai seorang muslim untuk hanya mempelajari apa saja hal-hal yang bisa membuat Allah ridho. Bagaimana caranya menyempurnakan tauhid kita kepada Allah? Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah tanpa kita mengetahui kebalikan dari tauhid tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan syirik yang bisa menghapus dan menghancurkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mempelajari apa itu syirik. Apa saja perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang tergolong perbuatan syirik. Sehingga nantinya ketika kita sudah cakap membedakan mana yang syirik, mana yang bukan, maka tauhid kita akan menjadi sempurna. Tauhid kita akan murni, bersih dari noda-noda, kotoran-kotoran dan najis-najis syirik. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, buktinya di lapangan tidak sedikit. Seorang muslimin, orang-orang yang mereka rajin beribadah kepada Allah. Mereka rajin bolak-balik ke masjid 5 waktu setiap hari. Mereka rajin tilawah Al-Quran. Mereka rajin mendermakan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Namun sangat disayangkan, di balik itu semua ternyata orang ini dalam usahanya, dalam berdagangnya masih menggantungkan dirinya kepada jin, kepada benda-benda mati yang padahal tidak memiliki kekuatan apapun, tapi diyakini bisa mendatangkan keberuntungan. Kemudian di sekitar tempat usahanya, dia tempelkan berbagai macam tulisan-tulisan raja yang dia harapkan tulisan tersebut bisa melindungi dirinya dari orang-orang yang iri, dari orang-orang yang hasad, dari kompetitor bisnis saya mulai. Padahal yang bisa melindunginya dari hal-hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benda-benda mati yang tidak punya kekuatan sama sekali. Oleh karena itu, masyarakat muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk tahu apa saja perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang termasuk perbuatan dan ucapan-ucapan syirik. Bahayanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Seorang muslim, seorang mukmin mendengar istilah dosa besar saja hatinya sudah ketakutan luar biasa. Apalagi ini udah besar, paling besar, berada di tingkat yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, atau beliau pernah bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbair kabair. Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat bertanya, nah ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-isyrak billah wa uququl walidain. Di tingkat yang pertama kata beliau adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di bawah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Barakallahu li wa alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabilihi wa ridwan salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi
wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'du. Fa ya ibadallahi ma'asyiral muslimin ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dosa besar yang paling besar, maka yang membuat dosa syirik semakin mengerikan adalah dosa syirik ketika terbawa mati, tidak sempat bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan dari dosa syirik sekecil apapun. Meskipun amal solehnya segunung, meskipun amal solehnya setungku, tapi ketika ada dosa syirik sekecil apapun yang terbawa mati, maka dosa tersebut tidak akan sama sekali Allah ampuni, bahkan bisa menjadi penyebab baginya mendapatkan kecelakaan di akhirat. Langsung Allah lemparkan ke dalam api neraka. Kok bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman, di mana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan sama sekali mengampuni perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah sangat-sangat mungkin untuk mengampuni dosa-dosa lainnya yang berada di bawah derajat dosa syirik. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman. Karena siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ketahuilah ma'asyiral muslim, seorang perampok yang Allah takdirkan dia mati dalam keadaan merampok, dia ketahuan, kemudian dipukuli sampai mati, maka kita semua pasti tahu dia mati dalam keadaan yang tidak layak. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, tapi kondisinya mati dalam keadaan dosa merampok itu, yang mana dosa itu berada jauh di bawah syirik. Dia masih punya kemungkinan biyaumil hisab nanti Allah mungkin saja mengampuni dosanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun seorang pezina, seorang pembunuh, seorang koruptor, seorang pemimpin yang zalim yang mana mereka semua sampai matinya tidak mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu perbuatan buruk, bahkan tidak pernah bertobat sama sekali sampai meninggalnya, maka mereka semua masih lebih baik kondisinya dibandingkan orang-orang yang kelihatannya soleh tapi masih mengantongi sedikit saja dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa begitu? Kok orang soleh bisa masuk neraka langsung tanpa dihisab gara-gara satu dosa syirik, sedangkan orang bejat yang melakukan dosa-dosa besar yang lainnya Allah mungkin mengampuninya sehingga memasukkannya ke dalam surga? Maka jawabannya adalah karena syirik adalah pelanggaran terhadap haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dosa-dosa yang lain, zina, mencuri, membunuh, hanyalah hak yang melanggar hak-haknya makhluk, tentu derajatnya jauh berada di bawah Tuhan alam semesta, berada di bawah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah ketika ada orang yang berbuat syirik sedikit apapun, maka tidak ada kompromi, langsung Allah lemparkan ke dalam api neraka. Tidak akan Allah lihat kebaikan-kebaikan. Tapi orang yang buruk sekalipun, meskipun amal buruknya sedikit, amal baiknya sedikit, amal buruknya banyak, selama amal buruknya bukan syirik, maka masih ada kemungkinan meskipun sangat amat kecil, Allah bisa mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita harus bijak dalam menempatkan. Sederhananya seperti ini. Ketika kita misalnya punya dua anak, kemudian anak yang pertama itu ketahuan telah berzina. Dia ketahuan baru saja menghamili anak orang. Itu perbuatan dosa, dosa besar.
Kemudian anak yang kedua, pulang-pulang dia ngomong bahwa dia baru pulang dari orang pintar. Dia berobat kepada dukun, kepada tukang sihir, dan yang semisal. Nah, kira-kira anak mana yang pertama kali kita tendang? Karena dua-duanya dosa. Tapi yang paling berhak ditendang duluan adalah anak yang baru pulang dari ibu. Karena itu adalah dosa yang lebih besar daripada berzina. Dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Meskipun kedua-duanya harus ditendang. Harus diberi pelajaran maksudnya. Harus dihukum. Tapi jangan sangka. Kadang orang yang kelihatan soleh itu bisa saja mengantongi banyak perbuatan. Maka janganlah tertipu. Kita harus bijak menilai orang. Ketika ada orang yang memang dia bergelimang dosa, tapi dia sangat anti terhadap perbuatan syirik, maka kondisi itu sangat lebih baik. Daripada orang yang kelihatannya berjubah, berjanggut, bersorban, tapi disapunya banyak jimat. Tapi dia mengaku bisa menyembuhkan penyakit lewat jampi-jampi, maka dia adalah orang yang patut untuk mendapatkan siksa Allah di neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, kesempatan selanjutnya, khatib akan menyampaikan apa saja perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang termasuk ucapan perbuatan syirik, sehingga diharapkan kita semua bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimi wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an ta'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.